Yuk. Bayangin sekarang itu pukul 4 pagi hari Sabtu dan lu hari Senin ada UTS. Tapi instead of belajar, lo tuh justru cuma rebahan di kasur, buka HP, scroll TikTok, dan habis scroll TikTok lo main ML. Itu hari Sabtu. Tanpa lo sadari matahari udah mulai terbit dan hari semakin dekat untuk UTS. Dan itu lo berulang lagi hari Minggu, sama bukannya lo belajar, lo malah kasihkan main HP, lo kasihkan teleponan, lo kasihkan buat main game. Dan before you realize, matahari udah terbit dan waktu UTS pun tiba. Dengan minimnya persiapan lu buat UTS, akhirnya lu bakaran jenggot, lu ngerjain soal seadanya, kemudian nanti dapat nilai yang kurang memuaskan. Ujung-ujungnya apa ya, lo sendiri kan yang susah. Itulah yang disebut sebagai procrastination. Atau prokrastinasi, atau bahasa Indonesianya adalah sifat menunda-nunda. Nah, nama gue Farhan, gue mahasiswa manajemen semester 3 dari kelas 3F Universitas Pakuan, dan kali ini gue akan menjelaskan hasil studi gue tentang prokrastinasi. Sebelumnya, prokrastinasi itu walaupun umumnya dianggap sebagai sebuah sesuatu yang negatif, sebenarnya nggak sepenuhnya negatif, karena manusia itu kan punya namanya skala prioritas. Nggak segala sesuatunya itu bisa kita anggap punya urgensi yang sama. Ketika kita menunda untuk let's say buang sampah sama ngerjain tugas, itu kan yang satu lebih penting dari yang lain kan. Kayak lu mending ngerjain tugas dulu deh daripada buang sampah. Berarti buang sampah gak beres, gak penting, tapi itu kan masih bisa nunggu. Itulah yang disebut sebagai prokrastinasi positif. Tapi ada juga yang disebut sebagai prokrastinasi negatif, itu yang umumnya kita tahu ya. Kayak yang gue bilang tadi, udah deket-deket UTS tapi bukannya belajar, tapi malah lu ke distract, lu malah melakukan sesuatu yang lain. Itulah yang harus dikendalikan. Nah, si prokrastinasi ini sendiri itu kita bisa bagi menjadi dua ya, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, aktif. Apa itu prokrastinasi aktif? Prokrastinasi aktif ini adalah sifat menunda-nunda yang dilakukan secara sadar oleh seorang individu. Misalnya kayak tadi tuh, lu lihat kamar lu berantakan, tapi lu ada tugas, dan tugas itu deadline-nya besok. Akhirnya kan lu pasti memprioritaskan tugas dong daripada bersihin kamar. Bukan berarti membersihin kamar itu nggak penting, but you will prioritize to do your task first, to do your assignment first, baru lo baru itu udah beres, tugas udah dikirim, baru lo beresin kamar. Salah satu contohnya yang kita sering dengar itu SKS atau sistem tidur semalam, dimana banyak orang yang mereka tuh klaim kalau bakal lebih produktif ketika mereka mengerjakan sesuatu itu dekat dengan deadline. Well, ya itu ada benarnya sih. Maksud gua, lu mepet tapi kan pasti nggak nyaman ya. Itu yang disebut dengan prokrastinasi aktif. Yang kedua adalah prokrastinasi pasif. Beda dengan prokrastinasi pasif yang masih punya poin positif kayak yang gue bilang tadi, skala prioritas. Prokrastinasi pasif ini tuh karena dia itu kan datangnya beda dengan aktif yang secara sadar dilakukan oleh individu. Prokrastinasi pasif itu secara tidak sadar, dan bisa kita jabarkan menjadi dua sumber, berasal dari sumber internal dan eksternal. Apa yang dimaksud dengan prokrastinasi pasif internal? Misalnya lo mau ujian, dosen lo ngasih tugas atau yang ngasih assignment lah ya, cuman materi yang dikasih itu nggak jelas, dia nggak ngajar, dia cuma ngasih tugas doang, tahu-tahu plok besok kuis, kan males dong. Males, dan lu bakal mengkonotasikan kuis yang akan lu kerjakan itu sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang gue nggak akan lolos juga gitu, orang gue nggak diajar udah main kuis males ya, apalagi nggak dapat materi kan pasti lebih males lagi. Itu internal, itu datang dari sendiri. Yang kedua itu eksternal. Eksternal ini sendiri datangnya dari luar, aspek dari luar gitu.
Contohnya misalnya lu mau pergi kuliah tapi hujan, kan otomatis lu nanti dulu deh, gue nunggu reda dulu. Masalah kemudian hujannya beneran reda atau enggak kan itu urusan belakangan. Yang pasti lu bakal menunda untuk pergi kuliah karena ada faktor dari luar, faktor yang tidak bisa lu kendalikan gitu. Beda banget sama yang pasti yang aktif tadi, yang lu secara sadar lu menunda, pasif lu tuh nggak menunda sebetulnya, cuman ada aja gitu yang bikin nanti dulu deh. Itulah yang disebut prokrastinasi pasif. Terus prokrastinasi ini sendiri tuh sebenarnya hanya terjadi ke beberapa orang atau semua orang sih? Menurut gue semua orang pasti punya sisi prokrastinasi ya. Semua orang pasti punya skala prioritas seperti yang gue bilang tadi. Tapi ada perbedaan antara isi kepala orang yang rajin dengan orang yang certified procrastinator. Anggap aja ini otak ya. Ini otak orang rajin. Di otak sini tuh ada orang. Dan orang ini kita sebut sebagai rasional. Kita kan pasti punya rasionalitas kan. Kita melakukan sesuatu itu kan pasti pakai akal sehat kan. Dan semua orang itu pasti punya dengan beberapa pengecualian. Orang rajin ketika mereka tahu apa yang hal penting yang mereka harus lakukan, ya mereka bakal ngelakuin aja gitu. Lihat sih, lihat orang. Cuma dia doang kan yang ada. Sekarang kita gambarkan isi kepala orang yang nunda-nunda. Sama-sama waras, sama-sama punya rasionalitas. Tapi yang membedakan sini adalah monyet. Si monyet ini adalah penggambaran dari distraksi yang kita terima. Jadi walaupun lo tahu lo punya sesuatu penting yang harus lo lakukan, misalnya lo harus belajar buat UTS, lo harus rapi-rapi kamar, lo harus berangkat kerja, berangkat kuliah, tapi si monyet ini ngedistraksi mulu nih. Entah karena yang tadi ada faktor-faktor dari eksternal, apakah emang lo nya aja yang males, lo si monyet ini lo buat-buat, intinya lo kedistraksi dengan si monyet ini. Yang tadinya harus lancar-lancar aja kan lo tahu apa harus seperti lo lakukan, hal penting emang lo harus lakukan, tapi karena ada distraksi ini akhirnya lo tidak melakukan. Nah, permasalahannya ketika seorang udah punya monyet di otaknya ya, akan susah untuk memotivasi dirinya. Hal itu dilakukan karena kesenangan yang kita terima dari distraksi tersebut itu jauh lebih instan daripada sesuatu yang lebih penting kita lakukan. Kayak tadi contoh yang pertama tadi banget, ada UTS, instead of belajar lo malah scroll TikTok atau ya main HP lah. Alasannya apa? Karena lu akan menerima kepuasan lebih instan, lu bakal merasa lebih happy, lu bakal merasa lebih enjoy main HP daripada belajar. Belajar ngapain sih? Ngapain sih? Capek gue lagi ntar kan UTS, kalau itu bener juga hasilnya keluarnya masih lama. Karena waktunya panjang kan. Kuliah juga mau ngapain sih? Di situ ada istilahnya itu dulu Pak. Intinya ketika lo punya sebuah kesenangan instan, sesuatu yang lebih penting yang lo tahu harus lakukan itu akan lo abaikan. Itulah yang disebut sebagai procrastination. Sekarang bagaimana sih caranya kita untuk menghandle hal tersebut? Pierre Steele, seorang ahli psikologi dari Amerika, mengemukakan bahwa motivation itu dapat kita raih seperti ini. Expectancy times value divided by impulsiveness times delay. Kita tahu lah ya, kita jabarkan dulu di sini. Motivation itu kan kebalikan dari procrastination. Kalau procrastination itu yang menunda-nunda, motivation itu ya motivasi. Sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kebalikan dari procrastination adalah motivation.
Yang kita jabarin dulu di sini, dan ini disclaimer ya, ini bukan angka beneran, ini cuma kayak penggambaran aja. Ekspektasi itu contohnya kayak gini, lo expected buat apa misalnya, lo buat kuliah, lo expected buat kerja, lo expected buat mandi, buat rapi-rapi segala macam, itu ekspektasi. Yang kedua value, ini value itu sesuatu yang apa sih yang akan lo terima ketika lo membangun ekspektasi lo. Lo kuliah kan, value yang lo expect dapat itu apa sih, yang akan lo dapatkan itu apa? Misalnya lo kuliah dapat ilmu, lo kuliah dapat nilai bagus, lulus cepat, kerja, ya kan? Yang di bawah ini ada impulsiveness dan ada delay. Impulsiveness itu kita ya impulsif lah ya, spontan. Misalnya kayak lu ke distract buat main HP, lu ke distract buat main game dan segala macam. Dan yang terakhir ini ada delay. Delay ini sendiri adalah jarak antara ekspektasi dengan value. Misalnya kuliah 4 tahun lama banget kan, tapi value yang kita dapat itu kan di kemudian hari adalah lu dapat gelar, lu dapat ilmu, dan lu nanti dapat kerja. Intinya adalah poin yang ada di atas ini harus lebih tinggi daripada yang ada di bawah. Caranya bagaimana? Pertama, lo harus nentuin dulu value yang jelas, nentuin goals yang jelas untuk memotivate diri lo. Lo harus menghindari impulsiveness, dan lo harus tahu cara untuk nge-reward diri lo. Misalnya dengan belajar, lo belajar sekian jam, ketika lo berhasil belajar sekian jam, lo nge-reward diri lo dengan cara misalnya lo pergi liburan, lo pergi makan enak, atau lo nongkrong, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.